Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Orang buta belajar memimpin. Ayat hafalan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Tuhan Yesus telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Pekabaran pelajaran ini, Allah menuntun kita untuk melayani sesama. Apakah kamu pernah melewati jalan yang berbeda karena jalan yang biasa ditutup? Kamu harus berjalan memutar. Suatu kali Allah membuat Saulus berjalan memutar. Saulus menuruni jalan yang berdebu menuju Damaskus. Matahari di gurun yang amat panas membuat Saulus berkeringat. Tetapi dalam diri Saulus pun sedang panas. Saulus terbakar perasaan benci. Anak buahnya segera melanjutkan perjalanan. Paulus sangat membenci orang Kristen. Ia merencanakan untuk menangkap sebanyak mungkin orang Kristen di Damaskus yang dapat ia temukan. Tiba-tiba, sinar yang menyilaukan mata bercahaya di sekeliling Saulus. Saulus dan anak buahnya terjatuh ke tanah. Ia tidak dapat melihat. Sinar itu telah membuatnya buta. Kemudian ia mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Saulus berbisik. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu, jawab Yesus. Sekarang bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana seseorang akan memberitahu engkau apa yang harus engkau perbuat. Pengikut Saulus mendengar suara itu, tetapi tidak mengerti perkataan itu. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saulus bangun, ia melihat sekitarnya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Ia buta. Kemudian anak buahnya memegang tangannya dan menuntunnya masuk ke dalam kota. Ananias, murid Allah dari salah seorang Kristen yang tinggal di Damaskus. Ananias, Tuhan berfirman kepadanya dalam penglihatan. Ini aku, Tuhan, jawab Ananias. Pergilah ke jalan lurus, firman Tuhan, dan temukan rumah Yudas. Tanyakan padanya seorang pria bernama Saulus. Ia di sana sekarang sedang berdoa. Aku telah memberitahu Saulus bahwa seorang bernama Ananias akan datang padanya. Tumpangkanlah tangan ke atasnya dan berdoalah untuknya. Kemudian dia akan dapat melihat lagi. Ananias menjadi ketakutan. Tetapi Tuhan, dia protes. Banyak orang yang memberitahu aku tentang orang yang bernama Saulus, dan dia melakukan hal yang buruk pada orang-orang Kristen. Pergi, Allah meminta dengan tegas.
aku sudah memilih Saulus untuk pekerjaan yang penting. Aku telah memilihnya untuk menjadi pembawa kabar bagiku. Ananias menurutinya. Ia berjalan menuju jalan lurus dan menemukan Saulus. "Saudara Saulus," kata Ananias, "Tuhan telah mengirim aku. Dia mengirim aku agar kau dapat melihat lagi dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Sementara Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus, Saulus dapat melihat lagi. Saulus berubah dalam segala hal. Dia pernah membenci orang Kristen, dan sekarang ia menjadi salah satu dari mereka. Dan Saulus sangat senang karena Yesus telah mengubah hatinya. Ia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memberitakan orang lain tentang Yesus. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.